Uji virgin kini tengah diselimuti kekhawatiran. Pasalnya, sang suami tercinta Habibie Syaf yang berprofesi sebagai polisi masih harus bekerja. Bahkan Habibie bertugas menjaga Perdana Menteri Inggris yang diketahui positif COVID-19. Tak mau kecolongan, wanita 36 tahun ini tak henti memberikan vitamin dan makanan sehat kepada suami tercinta. Bahkan untuk mengurangi resiko terpapar virus corona, Angie menyiapkan kamar khusus untuk sang suami agar bisa isolasi diri. Ini dilakukan agar Habibie bisa bergerak dan menjalani aktivitas seperti biasa di dalam kamar meski belum sempat membersihkan diri usai bekerja. Di saat banyak artis memilih untuk berdiam diri di rumah akibat virus corona, namun lain halnya dengan Amanda Rolls. Di tengah pandemi COVID-19, gadis kelahiran 25 Agustus 2020 itu justru nekat pergi ke Australia. Hal ini sengaja dilakukan untuk melanjutkan pendidikannya di Universitas Macquarie, Sydney. Tak ingin virus makin menyebar, pemain film Dear Nathan itu mengikuti aturan pemerintah Australia dengan mengisolasi diri selama 14 hari lamanya. Anak buah pernikahan Anang Hermansyah dan Ashanti, Arsy Hermansyah, tumbuh menjadi gadis kecil yang cerdas dan soleha. Aksi bocah 5 tahun ini juga kerap menuai pujian. Bukan hanya senang menggunakan baju serba tertutup dan berhijab saja, bahkan baru-baru ini aksinya kembali membuat publik terkejut. Lewat postingan di Instagram pribadinya, Ashanti mengungkapkan bila Arsy sempat marah kepadanya lantaran tak kunjung dibangunkan untuk sholat. Sontak gadis kecil tersebut bergegas untuk mengambil air wudhu demi bisa menjalani ibadah sholat subuh berjamaah. Postingan Ashanti tersebut langsung banjir pujian yang dialamatkan untuk Arsy. Beberapa waktu lalu, Luna Maya baru saja mencurahkan isi hatinya. Lewat kanal YouTube miliknya, mantan kekasih Reno Barak ini menuangkan amarahnya lantaran pernah ditawar oleh seorang pengusaha dengan bayaran sebanyak 200 juta rupiah untuk menemaninya jalan-jalan ke luar negeri. Bahkan pengalaman serupa pernah dialaminya sebanyak 2 kali sekaligus. Sebenarnya ini berhubungan dengan beberapa tahun yang lalu ya. Ada sempat kejadian daftar nama-nama artis yang ikutan prostitusi online gitu. Ada inisial namanya LM. Orang langsung infotainment berita-berita langsung bilang Luna Maya, LM tuh pasti Luna Maya gitu. Ya udahlah, aku mau sudah aku klarifikasi enggak. Tapi ya namanya orang mau percaya mau enggak, aku nggak bisa nggak bisa maksa gitu. Tapi for sure that's not me gitu. Mungkin juga orang berpikir kedua kayak pastilah Luna Maya tuh jualan, lihat aja gaya hidupnya, pergi terus gitu. Sebenarnya berhubungan dengan cerita-cerita itu. Jadi kira-kira bulan Januari pertengahan ya gitu, aku dapat WhatsApp dari seorang makeup artist. Aku tidak akan nyebut namanya, nggak terlalu kenal, aku nggak terlalu deket, cuma pernah di make upin sekali tapi udah lama sekali. Selalu minta make up ya. Akhirnya aku yaudah deh tukar nomor telepon, nanti deh kapan-kapan kita make up. Oke. Tiba-tiba WhatsApp Kak Luna gitu. Ada teman aku mau kenalan, dia pengusaha ini. Oke, ya udah boleh kenalan ya, namanya orang mau kenalan, masa kita mau menghalangi ya. Bilangnya gini, ia minta ditemenin jalan-jalan ke luar negeri sehari 200 juta, 3 hari. Artinya 600 juta. Itu waktu aku baca yang kayak nemenin ke luar negeri 200 juta sehari 3 hari. Halo, ini ya dalam pikiran aku, dalam otak aku saat itu tuh kayak masa harga diri aku cuma nemenin ke luar negeri terus dapat duit gitu, kayak itu kayak apa sih, kayak nggak punya harga diri. Jadi kayak yang ngomong tuh pengen aku gitu, kesel banget. Tapi ya udah, karena memang kita tahu itu nggak benar, jadi kita coba nahan emosi saat itu, kayak tahan ya udah. Akhirnya ya udahlah, karena nggak benar dan karena aku juga nggak mau ngambil pusing, karena ya udah deh, ini nggak penting. Anggap aja ini satu kecoa lagi lewat, gitu. Gitu.
Semakin merebaknya virus corona di Indonesia, membuat banyak orang berlomba-lomba mengkampanyekan hidup sehat melawan virus menular itu. Mulai dari himbauan di rumah saja, social distancing, hingga menonaktifkan moda transportasi untuk memutus mata rantai corona di masyarakat. Dan tak terkecuali Seto Mulyadi atau akrab disapa Kak Seto. Sebagai sosok legendaris pencinta anak di Indonesia, pria 68 tahun yang baru saja merayakan 50 tahun pengabdiannya di dunia anak-anak, membuat lagu Lawan Corona untuk mendukung gerakan pemerintah. Bersama anak dan cucu-cucunya, pencipta si Komo itu menyanyikannya dengan gembira. Awas nih, nggak nabrak ya. Iya. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Selain artis muda Naomi Zaskia, rupanya komedian Sule juga pernah memiliki pacar yang usianya terpaut sangat jauh, yaitu 20 tahun. Menariknya, sang mantan kekasih merupakan teman dari Aurel Hermansyah. Sayang, hubungannya dengan perempuan muda itu harus putus di tengah jalan. Pria 43 tahun ini mengaku kisah asmaranya kandas, lantaran waktunya hanya ia habiskan untuk pacaran dan kerap meninggalkan anak-anak demi sang kekasih. Hubungannya baru terungkap setelah Aurel penasaran dan bertanya langsung kepada Sule. Ya Kang, aku tuh sebenarnya penasaran ke situ loh Kang. Masih. Kang Sule sama teman aku loh. Iya, masa lalu lah itu. Tapi beneran. Apanya? Berapa tahun tuh jarak itu menurut teman kamu Kak? 20 tahun. 20 tahun? Iya. Umurnya? Bedanya 20 tahun. Ikan gak apa-apa juga. Lagi Ya nggak apa-apa. Terus kenapa kan enak ada bayi muda? Tahu kan Kang Sule Kan kita kebawa muda. Ya maksudnya, ya kan saya punya anak 4 nih, Mas. Kalau seumuran segitu kan dia yang sukanya nongkrong, terus kemana-mana, jalan-jalan. Beda. Terus umurnya saya selalu sama kayak ini sama Rizky ya? beda setahun, Beda lebih tua, setahun. lebih tua. Dan Lebih tua setahun. saya berpikir di situ, waduh, saya harus meninggalkan anak-anak gitu loh. Artinya Main-main waktu saya terus, lebih iya. habis gitu. Saya yang mau ibaratnya Ngayomin anak juga. datang ke rumah, ya kita di rumah aja, dekat dengan anak-anak dan yang lain-lain. Banjir yang sempat melanda ibu kota Jakarta di awal tahun lalu juga menimpa komedian Parto Patrio. Kala itu rumah mewah dan ke-6 mobilnya ikut terendam banjir. Parto mengaku nasib mobil-mobil tersebut sudah tidak layak lagi untuk dikendarai. Tak ingin ambil resiko, beruntung 3 dari 6 mobilnya sudah didaftarkan ke dalam polis asuransi dan mendapatkan ganti rugi sebesar 70% dari harga mobil yang rusak. Namun naas dengan 2 mobil lainnya yang tak diasuransi. Kondisi mobil yang memprihatinkan mengharuskan Parto membawanya ke bengkel, dan untuk memperbaiki satu mobil, pria 58 tahun itu harus merogoh kocek 250 juta. Sayang, meski sudah diperbaiki, namun kondisi mobil tak bisa kembali normal. Bahkan ada mobil yang kini menjadi bangkai lantaran mati dan tak bisa dibawa jalan.